Kenapa tiba-tiba baru muncul, ya? Terus ada tambahan-tambahan. Karena kan kita juga sudah mengalami banyak kekecewaan juga lah terhadap anggota dewan kita yang terlalu banyak memberikan janji, terlalu banyak memberikan statement-statement bohong, sehingga kemudian perlu untuk dikritisi. Apakah ini sudah menjadi satu keputusan politik atau kebijakan politik yang akan diterapkan ke depannya, atau justru untuk meredamkan amarah saja? Mas Agus, ya, Bro Agus ini bicara di mana-mana atas nama rakyat, ya. Kata orang, buru-buru atas nama rakyat. Wong, sekampusnya aja belum setuju dengan Bro Agus gitu kan. Yeah. Bro Agus menyatakan bahwa Bro Agus dan kawan-kawan adalah pemilik kebenaran di negara ini. Ya atau tidak? Pemilik kebenaran? Ya. Untuk konteks ini, ya. Untuk konteks tuntutan ini, iya. Kita mulai aja ya? Ya, boleh, silakan, Pak. Ini, kalian ini bagaimana bisa membuat tuntutan 17 plus 8? Ya. Dimana kalau orang bilang kan cocokologi ya. 17 plus 8 itu kan kayak 17 Agustus, ya kan? 17 kan, terus 8 Agustus gitu kan. Kok ini terlihat seperti cocokologi, dan bagaimana sih kronologisnya sampai bisa 17 plus 8 ini akhirnya bisa dipublikasikan? Gimana Mas Agus? Tuntutan 17 plus 8 ini mulai ramai di berbagai media sosial itu sejak bulan September awal. Dan itu merupakan hasil kerja keras dari masyarakat sipil, saya bilangnya gitu. Teman-teman influencer juga termasuk di dalamnya, yang merasa bahwa ada banyak sekali tuntutan dari masyarakat, tetapi rasa-rasanya perlu diarahkan dalam satu wadah yang sama. Akhirnya dikumpulkan, jadilah tuntutan 17 plus 8. Kala itu ada Mbak Afutami, Jerome Pauline, Mbak Abigail, dan kawan-kawan yang lain lah pokoknya. Dan itu ramai menjadi perbincangan di publik, dan akhirnya kita juga sebetulnya paham bahwa tuntutan ini mungkin belum bisa menampung tuntutan-tuntutan yang lain. Makanya sebetulnya ini open kok. Kalau memang ada tambahannya ya silahkan ditambahkan. Kalau memang ada membuat tuntutan yang baru ya silahkan gitu. Jadi nggak yang saklek bahwa tuntutan 17 plus 8 ini doang, nggak. Jadi ini terbuka untuk siapapun, Bang. Dan kalau kita lihat pada poin pertama misalkan yang kita tuntut kepada pemerintah, kita ingin sebetulnya ada pembentukan tim investigasi untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang berlangsung sepanjang Agustus kemarin yang sudah menimbulkan banyak korban jiwa. Ya, nanti. Oke, artinya 17 plus 8 ini itu buatan para influencer. Salah satunya. Dan karena yang beredar di masyarakat ya, di media sosial, itu kan sampai ada yang ada perempuan yang di luar negeri itu menyatakan bahwa ini yang bikin tuntutan ini mereka dan NGO. Iya, ada berkoordinasi dengan LSM juga. Ya, nah artinya kan kalau bilang ini tuntutan rakyat, ada sebagian orang bilang, kami tidak merasa itu bagian dari kami kok kenapa kalian berani melabelkan ini tuntutan rakyat? Padahal ini bentukan dari NGO, kita nggak tahu itu NGO asing apa enggak ya. Terus bentukan dari para influencer, yang dimana isinya pun akhirnya sekarang banyak yang bedah, ternyata isinya bukan sesuatu yang disuarakan sebenarnya. Ya, kalau berbicara mengenai apakah ini sudah merepresentasikan semua kehendak daripada masyarakat, yaitu silakan nilai masing-masing. Tetapi setidaknya teman-teman influencer maupun yang lagi di Denmark misalkan, itu kan juga bagian daripada masyarakat Indonesia. Dan setiap orang, setiap masyarakat Indonesia, setiap warga negara itu berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Makanya tadi tuntutan ini tidak terbatas pada 17 plus 8. Kalau memang ada tuntutan yang lain yang ngerasa belum terwakilkan, ya silahkan disampaikan. Karena kalau kami memandang bahwa yang namanya tuntutan rakyat, sebetulnya kita tidak perlu mempermasalahkan, Bang. Ini dari mana? Ini siapa yang buat? Ini apakah ada keterkaitannya dengan A, B, C, dan E, dan segala macamnya? Yang kita lihat adalah substansinya. Bahwa tuntutan ini setidaknya bagi kami, ini sudah mewakili aspirasi-aspirasi kami selama ini. Artinya tuntutan itu diyakini oleh beberapa pihak, itu adalah tuntutan dari masyarakat luas, diyakini. Iya, betul. Oke. Tapi ada yang mengatakan, kami sebagai rakyat, tuntutan kami nggak begini loh sebenarnya. Kami nggak seperti ini. Kami kan awal-awalnya itu tanggal 25 ya, kalau nggak salah kan cuma nuntut bahwa perumahan gitu kan, DPR yang 50 juta. Dan itu pada tanggal 26 itu sudah dinyatakan oleh DPR bahwa ini memang untuk rumah bagi anggota
DPR karena rumah dinas DPR kan lagi direnovasi dan ini cukup setahun untuk dipakai dalam 5 tahun. Kan itu poinnya awalnya yang tanggal 25 itu. Iya, salah Kok sekarang berkembang sampai kemana-mana sehingga ada keributan ya dalam tanda kutip yang ternyata bagi sebagian, bukan sebagian ya saya koreksi, bagi beberapa pihak yang mereka sampaikan ya bahwa ini tuntutan kosong, ini nggak ada dan kami tidak pernah merasa diwakilkan ya oleh para influencer ya karena kan yang dikenal ini para influencer kan yang membawa ini dan pihak NGO asing, apalagi NGO ini kan sudah disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa hati-hati dengan LSM asing yang punya agenda tertentu dan membiayai urusan seperti ini gitu. Saya rasa kalau semisal tadi ada pihak yang merasa belum terwakilkan, ya silakan sampaikan saja tuntutannya. Oke. Yang sekiranya bisa mewakili kehendak dia. Artinya bahwa bisa dikatakan ini adalah 17+8 ini adalah pihak-pihak yang merasa yakin bahwa ini adalah tuntutan yang diinginkan masyarakat. Tapi Bro Agus bilang tadi, kalaupun belum ada silakan pihak lain untuk sampaikan tuntutannya. Oke. Dan keyakinan itu rasa-rasa sudah tervalidasi juga, Bang. Kenapa? Dengan Alasan? kita lihat eskalasi yang begitu besar, Bang. Tuntutan 17+8 itu sekarang tidak hanya menjadi pembicaraan misalkan teman-teman influencer, teman-teman mahasiswa, tidak. Teman-teman ojek online, teman-teman buruh, teman-teman guru, dan masyarakat luas. Bahkan keluarga saya juga nanya tuntutan 17+8. Artinya kan informasi berkenaan dengan tuntutan 17+8 ini sudah menyebar di seluruh masyarakat Indonesia. Dan itu rasa-rasanya sudah menjadi salah satu validasi bahwa tuntutan ini merepresentasikan kehendak rakyat, begitu Bang. Oke ya. Lalu saya nonton itu Bro Agus mengatakan di sebuah stasiun TV bahwa kenapa sih DPR itu baru merespon tuntutan 17+8 setelah ada korban jiwa. Benar ya? Ya, betul. Oke kan? Tapi dari catatan kami ya, tuntutan 17+8 itu baru muncul ya setelah ada korban jiwa. 17+8 ya kita bicara 17+8 ya. Catatan kami itu baru muncul di 1 September dan dibawa oleh para influencer itu tanggal 4 September. Ya, artinya kan apa yang Bro Agus sampaikan itu tidak sesuai dengan fakta kronologis di lapangan, di mana sudah terjadi ya baru ada tuntutan. Oh, saya rasa enggak, Bang. Oke, gimana? Makanya tadi penting untuk kita ngelihat sebetulnya tuntutan 17+8 itu kan tadi akumulasi daripada aspirasi masyarakat yang tidak hanya disampaikannya pada saat tuntutan 17+8 keluar saja, Bang. Itu adalah akumulasi, artinya tuntutan ini sudah ada dari jauh-jauh hari sebelumnya. Oke. Misalkan berkenaan dengan represivitas aparat. Tiap masa aksi misalkan ingin menyampaikan aksi demonstrasinya, menyampaikan aspirasinya di depan publik, kerap kali mendapatkan represivitas daripada aparat. Nah, ini kan sebetulnya aspirasi yang udah dari lama, tetapi kemudian diakumulasikan di tuntutan 17+8. Dan baru diresponnya pada saat ada tuntutan 17+8. Makanya kami sampaikan bahwa kenapa DPR baru merespon tuntutan kami 17+8 pun isinya ya. Itu ketika sudah ada korban jiwa di lapangan. Ya. Jadi saya masih mau challenge ini. Ya. Karena di tanggal 25 itu kan orang turun itu karena mempermasalahkan soal rumah ya. 50 juta per bulan untuk anggota dewan. Di mana saat itu langsung direspon pada tanggal 26 oleh DPR bahwa sudah dihentikan karena sudah cukup. Artinya keinginan ya para demonstran pada tanggal 25 itu sudah dipenuhi. Lalu apalagi pada tanggal 31 Agustus ya atau 30 Agustus itu yang dipermasalahkan adalah cuma dua kan, yang satu urusan rumah, yang satu urusan cara ya beberapa anggota dewan itu tampil di publik ya, dianggap dalam tanda kutip meremehkan ya rakyat dengan mereka menari-nari, dengan mereka menyampaikan statement-statement yang dianggap menghina lah ya masyarakat itu. Dan sudah direspon ya tanggal 30 Agustus sudah direspon, 31 akhirnya dinyatakan bahwa berapa orang anggota dewan itu dinonaktifkan. Artinya kan tuntutan 25 sama tuntutan 27 ya, 2728 itu sudah direspon semuanya. Karena kita harus lihat ya, kita ngebaca tuntutan-tuntutan itu kan lahir dari soal urusan rumah sama soal urusan sikap anggota dewan. Dan itu semua sudah dipenuhi. Terus apalagi masalahnya? Itu salah satu bagiannya saja, Bang. Karena yang 17+8 itu tidak ada yang di demo 25, 27, 28. Ya, kita sudah cek, tidak ada itu. Makanya ada sebagian masyarakat mengatakan
loh kok tiba-tiba kenapa muncul gitu kan. Poin-poin yang sebenarnya tidak ada di dalam tuntutan-tuntutan orang-orang yang melakukan demonstrasi saat itu. Ya, itu tidak ada. Kenapa tiba-tiba baru muncul? Ya, terus ada tambahan-tambahan. Berarti teman-teman yang mengeluarkan aspirasi terkait dengan tuntutan 17+8 yang barangkali sebelumnya pada aksi tanggal 25 itu belum terwakilkan, Bang. Tadi, balik lagi. Yang namanya aspirasi publik itu akan selalu berkembang. Dan siapapun berhak untuk menyampaikan aspirasi itu. Makanya kemudian kalau Abang lihat, oke, tanggal 25 sudah ada tuntutan untuk misalkan membatalkan atau membekukan terkait dengan tunjangan 50 juta kepada anggota Dewan. Tanggal 30 sudah ada pernyataan misalkan. Apakah pernyataan itu sudah sampai ke semua publik? Ya kan kalau bicara semua publik kan ketika sudah disampaikan ke media ya, apalagi di zaman sekarang ya, sudah medsos dan segala macam, paling tidak kita tahu lah. Apalagi kan pergerakan ini kan semuanya timbul dari medsos juga. Ya, betul. Ya, artinya kita merujuk pada medsos di mana orang akhirnya mengetahui bahwa ada tuntutan dan orang ada juga mengetahui bahwa sudah ada tuntutan itu sudah dipenuhi. Nah, kenapa tiba-tiba saya masih main di 17+8 ya. Tiba-tiba ada muncul 17+8 yang akhirnya beberapa pihak yang merasa tadinya mendukung akhirnya lah ini kok udah kemana-mana nih, udah 17+8. Lahir baru di September, lalu seolah-olah ini pemerintah dan DPR belum mengakomodir tuntutan 25 sampai 28. Ini muncul tiba-tiba dari mana gitu. Padahal di lapangan nggak ada tuntutan itu. Ya dari masyarakat, Bang. Iya. Kita bicara demonstran dulu nih ya. Iya, oke. Kalau masyarakat kan kita nggak bisa mengumpulkan. Betul. Ya. Tapi tanggal 25 sampai 28 itu semua tuntutan itu sudah dipenuhi. Kenapa? Yang tercatat ya. Iya, yang tercatat. Yang tercatat, yang terpublikasi. Semua sudah terpenuhi. Belum semua, Bang. Dari 2 itu kan sudah terpenuhi semuanya. Tapi kan pernyataan apakah itu sudah menjadi satu keputusan atau Sudah jadi kebijakan hitam di keputusan. atas putih? Sudah jadi keputusan. Karena justru yang dikhawatirkan publik malah ini hanya sebatas lip service. Enggak. Begini. Kalau kita bicara soal lip service, itu kan artinya pandangan negatif. Padahal yang sudah bicara saat itu adalah Wakil Ketua DPR RI. Itu sudah jelas ya. Terus di tanggal 30 partai politiknya, pimpinan partai politiknya yang sudah menonaktifkan. Ya. Artinya kan dari tuntutan 25-28 itu kan sudah selesai semua. Makanya ketika tanggal 1 muncul, orang akan tanya ini apa? Nah, sebetulnya ada perbedaan nomenklatur juga, Bang. Kata nonaktif itu sebetulnya tidak dikenal di Undang-Undang MD3 kan? Itu lain cerita. Artinya sudah dinyatakan bahwa orang ini mereka itu nonaktif. Apa yang diinginkan oleh masyarakat sudah terjadi gitu. Ya, bukan masyarakat. Apa yang diinginkan oleh orang yang melakukan demonstrasi sudah dipenuhi. Soal urusan itu nonaktif dan tidak, kan akhirnya sudah dinyatakan bahwa mereka tidak lagi dibayarkan dan iya, tapi itu tidak menangguhkan statusnya sebagai anggota dewan loh, Bang. Iya, karena mekanismenya harusnya yang dijalankan adalah PAW, pergantian antar waktu. Artinya tuntutan itu belum selesai. Ya. Saya anggap itu belum selesai walaupun sudah dinyatakan oleh DPR, sudah dinyatakan oleh ketua umum partai. Iya. Bahkan sebetulnya lalu tiba-tiba harusnya tuntutannya itu yang tanggal 1 September kan sebenarnya 2 tuntutan ini harusnya tidak terbatas pada 2 tuntutan itu saja. Ya kan kita bicara adalah tuntutan 25, 28. 25, 27, 28. Kan kita bicara kita nggak bicara masyarakat yang ada di rumah ya. Kita bicara bahwa yang terpublikasi bahwa ini loh yang diinginkan masyarakat, anggota dewan jangan dong dalam keadaan begini kok ada 50 juta per bulan. Anggota dewan jaga sikap dong, jangan membuat masyarakat marah dengan statement-statement mereka. Nah, kalau 2 itu ya dianggap ya belum selesai, seharusnya ya kita melihat 2 ini yang terus dikejar. Kenapa tiba-tiba ya tanggal 1 muncul 17+8 ditambah lagi di mana mereka terbongkar bahwa 17+8 itu dibikin oleh para influencer dan NGO. Iya, tadi Bang. Kenapa? Tadi Abang bilang kan harusnya 2 tuntutan ini yang dikejar kan? Iya, memang tetap dikejar Bang di 17+8. Itu kan masuk ke salah satu tuntutan juga di 17+8.
Nanti kita bahas ya. Iya. Kalau saya sih nggak melihat sudah tidak ada di 17+8 itu soal 50 juta dan soal dinonaktifkan anggota dewannya ya. Ada Bang, ada. Oke, nanti kita bahas itu. Nah, makanya tadi saya sampaikan ya Bang ya, yang namanya aspirasi publik itu akan selalu berkembang. Ya. Boleh jadi tadinya tanggal 25 mungkin ada tuntutan untuk membatalkan tunjangan DPR. Kemudian pada tanggal 30 udah ada statement. Tetapi apakah statement itu sudah tersampaikan kepada publik secara keseluruhan? Ya. Apakah statement tersebut dirasa sudah cukup? Karena kan kita juga sudah mengalami banyak kekecewaan juga lah terhadap anggota dewan kita Oke. yang terlalu banyak memberikan janji, Ya. terlalu banyak memberikan statement-statement bohong, sehingga kemudian perlu untuk dikritisi. Apakah ini sudah menjadi satu keputusan politik atau kebijakan politik yang akan diterapkan ke depannya atau justru untuk meredamkan amarah saja? Oke. Maka kemudian itu terus dikejar, termasuk ke dalam tuntutan 17+8 di bulan Oke. September. Nanti pertengahan podcast Ya. ini kita bahas ya. Tapi saya masih mau bicara itu. Artinya gini, Bro Agus setuju bahwa tuntutan yang terpublikasi itu dari 25 sampai 28 itu cuma 2 tuntutan yang terpublikasi ya. Yang terpublikasi oleh para pendemo. Lalu pada tanggal 1 September keluar tuntutan 17+8, artinya ada penambahan tuntutan. Ya, betul. Itu kita sepakat dulu di situ. Ada tambahan, Bang. Oke, ada Misalkan, oke. pada tanggal 28 Agustus kemarin, teman-teman dari buruh juga turun aksi, Ya, turun ke lapangan. ya, Menuntut terkait dengan outsourcing, ya. kenaikan upah. Ya. Nah, itu juga masuk ke dalam tuntutan 17+8. Ya, Jadi itu- tidak sebatas 2 tuntutan yang sebelumnya Ya. tadi saja, Bang. Artinya gini, yang terpublikasi kan kalau yang buruh dan segala macam itu kan jangan kan tanggal 25 sebelum-sebelumnya Ya. juga itu tuntutannya Nah, kan. sama yang ini juga Ya, cara berpikirnya oke. seperti itu, Bang. Jadi, saya mau main matematika nih. Artinya kalau 2 tuntutan plus dari buruh artinya 3 tuntutan. Kenapa jadi 17+8? Kita sepakat bahwa ada 3 tuntutan, ya, ada 3 tuntutan atau 4 tuntutan dengan ojol ya. Ada 4 tuntutan dari 25 sampai 28. Lalu pada tanggal 1 September itu muncul tambahan tuntutan. Itu sepakat dulu apa tidak? Iya, tambahan tuntutan. Oke, sip. Tetapi tambahan itu pun disandarkan pada tuntutan-tuntutan yang sudah pernah disampaikan sebelumnya tetapi tidak digubris Oke, oleh DPR dan oke. juga pemerintah. Oke. Artinya bukan di 25 sampai 28 ya, itu yang lama-lama mungkin. Iya. Oke ya. Sejauh pengetahuan saya seperti itu. Oke. Ya, artinya kita sepakat ya. Kali ini kita sepakat bahwa ada 4 tuntutan. Lalu pada 1 September tiba-tiba ada tambahan tuntutan yang Mas Agus juga ya, Bro Agus juga udah akui dari awal bahwa tuntutan itu dibuat oleh para influencer dan NGO. Itu bisa Dirangkumkan sebetulnya, Bang. Oke. Dirangkumkan oleh influencer dan NGO. Itu sepakat dulu? Iya. Oke ya. Artinya ada penambahan 17+8 ini dibuat oleh NGO dan influencer. Lalu ini ada pertanyaan, tapi saya nggak bakal panjang-panjang pertanyaan ini ya. Cuma agak menggelitik aja. Karena banyak juga yang tanyakan. Mas Agus ya, Bro Agus ini bicara di mana-mana atas nama rakyat ya. Kata orang, buru-buru atas nama rakyat. Wong, sekampusnya aja belum setuju dengan Bro Agus gitu kan. Iya. Artinya Bro Agus itu dianggap adalah BEM, ya, ketua BEM dan pengurusnya itu adalah ketua pengurus BEM UI boneka dari rektor. Di mana semua ya BEM dari seluruh fakultas di UI itu menyatakan bahwa tidak setuju dengan BEM UI kepengurusan dari Bro Agus. Ya, saya sudah ada baca juga. Orang kok bilang mengatasnamakan rakyat. Wong di internalnya aja nggak setuju dengan 17+8 kan mereka nggak setuju juga. Ya, begini Bang. Nah, Berbicara mengenai mengatasnamakan rakyat, Abang rakyat Indonesia. Ya. Abang berhak untuk menyampaikan aspirasi. Ya. Saya rakyat Indonesia. Ya. Saya berhak untuk menyampaikan aspirasi. Berkaitan dengan kontestasi di kampus, Bang. Rasa-rasanya yang namanya sistem demokrasi, setiap orang berhak untuk punya pandangan, setiap orang berhak untuk punya opini, dan itu Oke. sah-sah saja. Oke. Entah itu berbeda, entah itu pro kontra sekalipun. Ya. Tetapi yang pengen saya sampaikan adalah bahwa kalau semisal teman-teman ada yang merasa bahwa saya tidak mewakilkan representasi daripada IKMUI gitu, ya itu berarti kan cara pandang mereka. Ya. Cara pandang saya juga ada bahwa saya sudah mewakilkan aspirasi yang ada, nggak cuma di UI tapi juga di masyarakat. Oke. Kalau saya lihat pada tanggal 3 September lalu ketika misalkan menyelenggarakan audiensi di DPR RI, Ya, ya. saya sampaikan bahwa saya ingin ada pembentukan tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus kekerasan yang berlangsung sepanjang Agustus.
Dan itu pun dimuat dalam tuntutan 17+8. Ya. Artinya apa? Di samping kita melihat siapa yang menyampaikan, harusnya yang kita perhatikan adalah apa yang disampaikan. Tapi faktanya apa yang disampaikan oleh BEM UI-nya Mas Agus, ya, Bro Agus ini, itu tidak disepakati oleh BEM UI yang sebelahnya kan. Yang perlu kita cross check lagi ke teman-teman di sana adalah yang tidak disepakatinya apakah kehadiran ke audiensi itu atau tuntutannya juga. Tuntutannya. Karena yang saya pahami adalah kehadiran ke audiensi tersebut. Enggak juga. Karena kalau berbicara soal tuntutan, apa yang saya sampaikan sebetulnya menjadi tuntutan dari kawan-kawan di sana juga. Oke. Pada saat pernyataan sikap teman-teman juga mendesak adanya pembentukan investigasi. Ya, itu. Saya pun di DPR juga begitu. Pun tuntutan 17+8. Artinya kalau berbicara soal substansinya, soal isinya, soal tuntutannya, Ya. ya kita semua sepaham. Oke. Tetapi soal hadir atau tidaknya mungkin di situ ada perbedaan pandangan, Bang. Oke, ini keterwakilannya seharusnya bukan, menurut mereka bukan Bro Agus gitu. Itu aja kan. Ya, Tapi perihal siapa saja. Tuntutannya sebenarnya sama. Sama. Gitu. Oke ya. Itu makanya kalau berbicara Nanti soal kita cross check karena saya sempat baca bahwa sebenarnya sih itu pun tidak gitu. Koreksi kalau saya salah Ya. ya. Tapi yang saya baca seperti itu. Nah lalu saya nggak mau perpanjang internal nih sebenarnya. Nanti teman-teman BEM UI yang satu kalau ada waktu kita undang juga. Ini kan salah satu yang dituntut ya di 25 sama 2728 adalah memberhentikan anggota-anggota dewan yang dianggap bermasalah. ya. Kok kenapa? Saya sampaikan ini karena banyak yang nanyain dan Mas Agus juga mungkin sudah tahu gitu. Kenapa dari teman-teman mahasiswa BEM UI, teman-teman dari influencer itu tidak mempermasalahkan ada partai politik yang statementnya anggota dewannya meresahkan tapi tidak nonaktifkan atau diberhentikan, kok tidak ada tuntutan dari teman-teman? Kita menuntut ke semua sebetulnya. Cuma memang sampai saat ini belum semua yang memberikan respon. Belum semua partai politik yang memberikan komitmen yang sama. Ya artinya Makanya tetap kita kawal, Bang, tuntutan 17+8 ini. kalau kawal beda dengan menuntut ya. Dimana kalau yang Ekopatrio, Nafa Urba, terus Uya Kuya dan yang lain, itu keras loh. Sudah menyebutkan nama ya untuk turun. Tapi kenapa yang PDIP ini enggak? Orang bilang, wah jangan-jangan ini Bro Agus dan kawan-kawan ini dan influencer adalah terafiliasi dengan PDIP. Ya kalau ada yang menuduhkan itu silahkan dibuktikan saja. Ya. Tetapi yang pasti dari kami adalah sejauh Kenapa pengamat. sikapnya berbeda gitu? Enggak berbeda, Bang. Kita menuntut itu ke semua partai politik. Tapi kerasnya nggak ada loh. Untuk yang PDIP nggak keras loh. Nah, itu indikasi nggak kerasnya dari mana, Bang? Ya. Karena kalau tadi nama-nama sudah disebutkan. Ekopatrio. Kalau yang Nafa Urba, nama-nama yang itu kan yang di memang PDIP belum. Masih kok, Bang, masih kita tuntut kok. Saya cek tidak belum Boleh ada. jadi karena ketutupan sama berita-berita dari yang si Nafa Urba, Uya Kuya dan kawan-kawan, Bang. Mungkin ya. Itu. Tapi sampai detik ini saya cek itu yang dua nama ini itu kayak tenggelam gitu. Ya, teman-teman sudah tidak menyuarakan lagi gitu. Bahkan kami ini sebagai informasi ya, Bang. Ya, apa? Jadi ada satu website kok dari rekan-rekan bijak memantau. Jadi terkait dengan tuntutan 17+8 itu, setiap progresnya kita update di sini, Bang. Ya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia juga bisa melihat sebetulnya sejauh mana sih tuntutan kita sudah digubris oleh pemerintah, DPR, TNI, Polri, pun juga dengan Kementerian Sektor Ekonomi. Dan berkaitan dengan partai politik juga ada di sini, Bang. Beberapa partai politik yang sudah mengumumkan komitmennya untuk berjalan bersama dengan tuntutan 17+8. Jadi kalau Dan memang kita juga tunjukkan yang belum berkomitmen. ya kalau habis dari sini, apakah teman-teman influencer termasuk Mas Agus, Bro Agus, kalau sampai nanti diundang di TV akan menyebutkan nama-nama anggota dewan yang belum dinonaktifkan tidak? Iya, itu bebas, Bang. Ya artinya Kalau memang punya penilaian- komitmen untuk mengatakan itu nggak? Iya, bisa. Kita punya komitmen Oke, untuk itu. mudah-mudahan ya Bro Agus dan kawan-kawan jangan sampai nanti kok cuma Alfa Urba yang keras gitu kan, ke Uya Kuya keras tapi kok ke Dedi nggak keras. Ya, gitu bahkan kan. kita kalau bisa nyebut satu persatu nama-nama anggota dewan di DPR kita sebut, Bang. Ya kan kita membicarakan Yang orang-orang kontroversial. yang kontroversial Betul. ini. Kan orang demo itu karena ucapan mereka kan, Betul. berapa orang Salah ini satunya. kan, ya kan. Jadi kita tunggu ya, jadi masyarakat tunggu teman-teman influencer dan teman-teman mahasiswa untuk mendorong agar supaya dinonaktifkan juga dong ya anggota dewan dari PDIP itu. Bahkan kalau memang memungkinkan nggak cuma kami
mahasiswa, influencer, abang dan kawan-kawan media juga kalau memang dirasa ada yang kontroversial ya sebutkan saja bang. Ya, makanya kan Karena saya kita juga sebutin bagian tadi. daripada masyarakat Indonesia gitu. Saya sebutin tadi gitu. Lalu ada, ini kan pertanyaan klasik ya. Ya. Kalian mengatasnamakan rakyat. Ini klasik, sangat klasik nih. Ya, kan kalau saya tanya rakyat yang mana itu udah biasa. Udah biasa itu. Ya, saya nggak mau yang biasa nanya. Waduh. Karena kalau kita bicara di secara konstitusi kita, ya, dan undang-undang, paling nggak yang berhak ya, yang secara legal, yang punya hak secara legal di Indonesia ini, di negara ini, yang bisa mengatasnamakan rakyat itu ya, kalau nggak presiden, DPR. Kok berani-beraninya mengatasnamakan rakyat, padahal secara legal, secara konstitusi dan undang-undang, kalian tuh tidak punya kewenangan untuk mengatasnamakan rakyat. Oh tentu tidak bang. Kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Ya, Jadi mau bagaimanapun presiden selaku representasi daripada eksekutif, anggota dewan, kan rakyat, Representasi presiden dari- kan rakyat juga. DPR RI, DPR RI kan Legislatif. rakyat juga. ya kami rakyat. Tetapi presiden DPR RI adalah rakyat yang punya tanggung jawab bang untuk memenuhi berbagai kehendak atau hak yang harusnya diberikan kepada kami sebagai masyarakat. Jadi ada perbedaan bang di situ. Mereka punya tanggung jawab. Jadi kalau ditanya siapa bosnya ya rakyat kita ini. Ya iya. kalau Makanya itu kita jelas. sebutnya sekarang penyelenggara negara. Ya makanya kan ya namanya demokrasi kan ya rakyat. Iya. Iya kan. Tapi karena kita bicara konstitusi kita adalah konstitusi kita sebenarnya bahwa negara ini adalah negara hukum. Makanya saya bicara dari ranah hukum. Iya. Ya. Legal. Makanya saya bilang tadi legal. Secara legal ya. Ini kan yang punya kewenangan ya untuk mengatasnamakan rakyat kan itu ada DPR dan presiden. Kok kenapa ya sekarang ini banyak yang mengatasnamakan rakyat gitu. Padahal, sorry, contohnya 17+8 itu cuma dibikin sama NGO, sama influencer. Tapi abang merasa terwakili nggak bang? Enggak. Kenapa bang? Ya saya merasa tidak terwakili, nanti kita bahas di poin-poin yang tadi. Oke. Yang kan 17+8 yang akan kita bahas. Saya bongkar salah satunya adalah bagaimana ceritanya ya TNI tidak boleh terlibat di dalam pengamanan Masa negara ini gitu ya. pengendalian masa bang, bukan pengamanan negara. Ya, artinya bisa jadi ya ketika mereka turun, mereka sudah melihat ada sesuatu dan di pasal 7 Undang-Undang TNI di situ dibolehkan gitu kan untuk disipil. Ini kan yang dipermasalahkan sipilnya kan, tidak boleh dalam turun untuk pengamanan di sipil kan. Nah, padahal di undang-undang dibolehkan. Ya, tapi sifatnya perbantuan. Sifatnya perbantuan. Apalagi ada sifat yang kalau sampai sudah menuju ke makar dan segala macam, mereka wajib ada. Itu salah satu dari beberapa hal yang nanti kita akan diskusikan. Oke ya? Tapi yang tadi artinya jawabannya itu ya, bahwa Iya, kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, Bang. tetap berada di tangan Iya. rakyat. Ya. Dan dalam hukum juga, Hmm. masyarakat itu punya hak untuk menyampaikan Oh iya, aspirasi. menyampaikan aspirasi itu kan Undang-Undang 9 tahun 98 kan? Iya. Ya. Dan kita juga berhak, Bang, untuk mengatasnamakan diri kita sendiri. Kan kita rakyat, Bang. Ya rakyat. Iya. Jadi nggak ada yang dipersoalkan sebetulnya dengan yang kita buat atau kita narasikan tuntutan rakyat. Kenapa tidak? Karena itu tuntutan kita. Kenapa tidak mengatakan tuntutan BEM UI? Karena itu bukan cuma dibuat oleh BEM UI, kita bagian daripada masyarakat, Bang. Kita nggak mau ada segmentasi atau segregasi. Sehingga kemudian ada ego sektoral. Oh, ini tuntutan mereka, ini tuntutan kami. Enggak, ini tuntutan kita bersama, Bang. Karena faktanya tuntutan kalian beda dengan tuntutan yang lain. Kan? Yang lain silahkan sampaikan. Gitu. Ya, jadi artinya ada beberapa masyarakat yang mengatakan, oh tidak mewakili kami loh itu. Kalau saya rasa daripada kita mendelegitimasi tuntutan yang ada, ya lebih baik sampaikan saja tuntutan yang belum terwakilkan itu. Lalu setelah diterima oleh DPR, saya baca bahwa BEM UI mengatakan, apakah pemerintah punya itikat baik untuk memenuhi tuntutan kita? Benar nggak itu statementnya? Ya, kita mempertanyakan Ya, sebetulnya. artinya kalian menganggap bahwa tuntutan kalian itu wajib untuk dilaksanakan. Oh iya, Wajib untuk dilaksanakan. kami ingin tuntutan kami Tunggu. dilaksanakan. Wajib dilaksanakan atau ingin dilaksanakan? Harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Oke. Artinya kita nggak punya negara kalau semua orang, kita tidak punya perwakilan, kita tidak punya sistem kalau semua orang ya mengatasnamakan rakyat lalu memaksa keinginannya ya untuk dipenuhi oleh negara. Karena saya bicara tadi, Bro Agus kan mengatakan, oh setiap masyarakat
berhak dong untuk menyampaikan pendapat, bukan memaksakan pendapat. Tapi yang Bro Agus sampaikan, yang dari saya kutip ini, memaksakan pendapat. Apalagi Bro Agus mengatakan harus. Ya. Bayangkan kalau semua orang mengharuskan, bagaimana di negara ini? Tidak ada sistem. Sistem itu dibuat agar supaya ada keteraturan. Tapi dari Mas Agus ngomongin tadi, seolah-olah itu keteraturan itu tidak perlu ada lagi. Sistem itu nggak perlu ada lagi. Nggak gitu juga Bang. Jadi Coba jelasin. tuntutan kami ini kan sebetulnya kami rasa adalah tuntutan yang berasal dari keresahan kami. Dan kami merasa bahwa pemerintah harus memenuhi hak-hak kami. Ketika kami sampaikan tuntutan itu, perspektif kami, pemerintah harus menjalankan itu. Karena ini menyangkut hajat hidup kami. Pihak lain mengatakan itu bukan sesuatu yang meresahkan. Itu urusan lain. Urusan lain. Kami, ini perspektif kami, masyarakat. Bukan rakyat. Masyarakat. Ketika misalkan pemerintah sudah menerima aspirasi itu, sudah menerima tuntutan itu, kemudian menyelenggarakan atau merealisasikannya, ya itu akan jadi kredit point juga untuk pemerintah. Berarti pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakatnya. Bukan. Kalaupun tidak, ya berikan penjelasannya. Bukan. Artinya kan Jangan sampai nantinya hanya karena ada narasi bahwa masyarakat itu tidak boleh memaksakan kehendaknya, tidak boleh memaksakan aspirasi atau tuntutannya. Sampaikan aspirasi, nantinya jadi formalitas belaka Bang. Ya udah nanti pemerintah nggak akan pernah mendengarkan kita. Jadi sebatas untuk ya udah silakan kalian sampaikan tuntutannya, nanti kita pertimbangkan. Tapi tidak direalisasikan. Sementara apa yang dijalankan oleh pemerintah kerap kali misalkan menindas masyarakat. pemerintah itu kan melihat segala helikopter view. Ya, artinya kalau kita bicara konstitusi, kebebasan, ini kan bagian dari kebebasan kan? Ya, Kebebasan Bro Agus itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. betul. Ya. Artinya ketika Bro Agus bilang harus dan memaksa negara, artinya itu pelanggaran HAM karena memaksakan sesuatu yang melanggar hak orang lain. Nah, saya lagi membicarakan soal harus, karena kan saya baca ini kok kayaknya apakah yang namanya pendemo itu sesuatu yang disampaikan adalah sesuatu yang benar? Kan belum tentu. Apakah setiap orang, misalnya LSM mengatasnamakan rakyat ketika dia menyampaikan sesuatu, otomatis itu paling benar? Kan enggak. Kalau sampai kata harus itu ada, ya, padahal tidak mewakili yang lain, artinya itu kan menzolimi hak orang lain. Ya, tapi pemerintah sendiri juga sering menzalimi masyarakat ya Bang. Enggak, itu hal yang berbeda. Iya, maksud- Misalnya begini nih, saya merasa, pemerintah tidak benar nih. Tetangga saya mengatakan, enggak kok, saya hidupnya baik-baik saja. Dengan kebijakan pemerintah saya terbantu. Ada yang mengatakan dengan kebijakan pemerintah, dia merasa rugi. Ada sebagian masyarakat mengatakan dengan kebijakan pemerintah terbantu. Setiap orang, saya ngambil dari statementnya Bro Agus loh. Oke. Ya. Saya nggak menciptakan statement sendiri. Artinya, kalau setiap orang boleh memaksakan keinginannya, sistem nggak ada di negara ini. Karena harus. Apakah Bro Agus dan kawan-kawan itu pemilik kebenaran di negara ini? Ya kami harus meyakini bahwa kami juga punya kebenaran. Artinya, secara legal, Bro Agus mengatakan, Bro Agus adalah pemilik kebenaran di negara ini. Iya. Apa yang kami tuntut bagi kami itulah kebenaran Bang. Enggak. Karena kami yang merasakan itu juga. Kan saya Mungkin bilang, tetangga saya ngerasain nggak begitu. Berarti tuntutan atau keresahan dia mungkin berbeda Bang. Artinya, kalau dia menyatakan harus juga, dia merasa benar juga dong. Masa yang benar cuma Bro Agus doang? Emang teman-teman yang lain nggak merasa paling benar? Kalau setiap orang merasa paling benar di negara ini, pendemo merasa paling benar, masa Bro Agus merasa paling benar, BEM UI merasa paling benar, semua orang merasa paling benar, apa jadinya negara ini? Tidak ada sistem. Nah, pertanyaan saya, apakah Bro Agus merasa Bro Agus adalah pemilik kebenaran di negara ini? Iya. Oke, nggak apa-apa. Kebenaran negara ini. Gak apa-apa. Artinya yang saya tunggu adalah Bro Agus menyatakan Bro Agus dengan BEM UI-nya, Rakyat pemilik kebenaran. kita bicara bukan kepala, karena kepala Mas Bro Agus dengan saya kan pasti berbeda, Boleh jadi beda. ya kan? Tapi Bro Agus menyatakan kepala Bro Agus, pemikiran Bro Agus adalah pemikiran yang paling benar di negara ini. Itu setuju? Kalau setuju saya. Dalam konteks ini ya, dalam konteks berbicara soal tuntutan. Iya. Ya, dalam konteks ini ya. Ya, artinya Sehingga kami punya kehendak agar tuntutan ini direalisasikan. kehendak direalisasikan artinya boleh diterima, boleh tidak. Tapi ketika Baiknya Bro diterima. Agus mengatakan harus, artinya Bro Agus merasa ini yang paling benar. Ya. Ya, jadi saya tanya sekali lagi,
Bro Agus menyatakan bahwa pemikiran Bro Agus adalah pemikiran yang paling benar di negara ini. Bukan pemikiran saya saja, Bang. Ya. Karena ini bukan hasil kerja saya sendiri. Artinya, tapi ada pemikiran Bro Agus di situ kan? Saya meyakini bahwa ini adalah pemikiran yang benar, Bang. Begini, seseorang mengatakan meyakini itu adalah internal. Iya. Gue yakin terhadap agama ini. Betul. Gue yakin terhadap pandangan ini. Iya. Tapi kalau kita bicara hukum, ya, itu tidak bisa hukum dari keyakinan. Hukum itu sesuatu yang pasti. Ketika saya tanyakan itu, artinya Bro Agus menyatakan bahwa Bro Agus dan kawan-kawan adalah pemilik kebenaran di negara ini. Ya atau tidak? Pemilik kebenaran. Ya. Untuk konteks ini, Ya. untuk konteks tuntutan ini, iya. Artinya Bro Agus menganggap Tuntutan apa ya- ini? bukan tuntutan ini. Pemikiran Bro Agus dan kawan-kawan adalah pemikiran yang paling benar di negara ini yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Iya. Pandangan dan pemikiran orang lain itu salah. Oh, saya tidak menyalahkan pandangan dan pemikiran orang lain, Bang. Karena kalau yang nggak ada benar dua, benar itu satu. Iya dong. Kalau yang paling benar Bro Agus, artinya yang lain salah. Itu nanti terjebak dalam dikotomi, Bang. Logical fallacy, satu benar yang lain salah. Kan Karena memang- ini kan memang dalam begitu. konteks tuntutan ini, Dalam konteks iya, tuntutan dalam ini, konteks tuntutan 17+8 ini, ya kami benar di sini. Pemerintah harus merealisasikan tuntutan-tuntutan ini. harus, Iya. ya. Artinya Makanya sampai sekarang pun masih kita kawal. Karena kami merasa ini memang harus. itu dua hal yang berbeda. Kalau kawal, artinya Ya Bro kita Agus- kawal tuntutannya agar Bro Agus bisa gini, direalisasikan. mengawal bagaimana pemerintah dikabulkan apa tidak. Kalau nggak dikabulkan kenapa? Tapi itu baru namanya mengawal. Tapi ketika kalau nggak dilakukan, kita hantam. Karena yang paling benar adalah kami. Begitu dong. Kalau harus. Iya. Nggak, saya mau pindah ke tempat lain nih. Belum selesai nih. Iya. Artinya Mas Agus mengatakan, Bro Agus mengatakan bahwa pemikiran Bro Agus dan kawan-kawan adalah pemikiran yang paling benar di negara ini dan harus dilaksanakan oleh negara ini. Iya. Dengan tidak menyalahkan pemikiran orang lain, Bang. Kan otomatis. Itu kan menurut Abang. Bukan. Berarti kan pemikiran saya kalau berbeda dengan Bro Agus berarti salah dong saya. Karena ketika dilaksanakan oleh negara, maka itu menjadi sebuah ketentuan dan ketetapan yang harus dilaksanakan oleh seluruh ya warga negara Ya. Indonesia dan berlaku menjadi hukum ya. Ketika omongan Bro Agus sudah harus, artinya sudah menjadi hukum. Saya tidak melaksanakan itu, artinya saya melanggar hukum. Ketika saya tidak sependapat dengan Bro Agus, artinya pendapat saya salah. Karena yang paling benar pendapat Bro Agus. Begitu kan? Kalau saya melihatnya relatif saja, Bang. Nggak bisa dong, hukum nggak ada relatif, bos. Secara kebenarannya tadi. Itu kan perspektif Abang dan perspektif saya berbeda, Nggak Bang. bisa. Karena harus. Karena Abang Ya, menempatkan kita bicara seakan-akan DPR nih. kontradiktif, Bang. Kita bicara DPR. Hmm. DPR itu fungsinya membuat Legislasi. Salah satunya. Pemerintah adalah membuat peraturan. Artinya aturan ketika Menjalankan itu, nggak, pemerintah bukan selain menjalankan, membuat Iya, peraturan membuat juga, ya, membuat undang-undang juga, Bersama DPR. DPR, dan membuat peraturan pemerintah. Artinya kalau keinginan Bro Agus dan kawan-kawan itu adalah harus dilaksanakan, itu yang paling benar. Artinya itu akan menjadi hukum Dan harus ditaati. dan harus ditaati. Iya. Artinya saya ada pemikiran saya, pandangan saya nggak benar. Ya, kalau Abang merasa pemikiran Abang benar, ya itu dipertemukan. Nanti kan ada terjadi dialog di Enggak situ, dong, Bang. kalau sudah harus, sudah menjadi sebuah ketetapan. Gini, undang-undang dan peraturan itu sifatnya memaksa, Ya, betul. ya. Artinya, kalau yang paling benar Bro Agus, ya pemikiran Bro Agus memaksa saya harus ikut Bro Agus. Secara hukum ya. Ya, Begitu, Bang. gitu Betul. ya. Oke, menarik nggak? Menarik sih, Bang.